اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Tuan Guru Haji Abdul Muhsin Muhtaramah. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tariqu bi jalali qudratihi wa bi 'azami sultanihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyatuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Katian, jemaah Karang Sebagan, kami panitia, panitia, yang saya hormati seluruh pengurus Tamil dan remaja Karang Sebagan, wabil khusus seluruh kolom-kolom yang ada di Karang Sebagan, wabil umum secara umumnya jamaah masjid rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam 27 ini kita masih terjamin kesehatan, afiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau katian walaupun agak tersendat-sendat nampak, lalu alhamdulillah masih terjamin kesehatan, bisa menikmati malam ke-27 dari bulan Ramadan ini. Namun terus masalah toa biasa belajar lagi pemuaslah nalih jaga doa menjuru jaga enak dunia. Kadang-kadang ini sebawah dah jaminan di masehat waktu makin ini sebanyak-banyak itu julu. Mulai pada menjuru sebawah ini sila pada yang mulia pada ada model-model ikhlas di bawah, ketika kalau masih dibaca kemudian yang menjudul masih ada sila pada pilih pada pilih. Ini artinya nanti maknanya sesungguhnya kehidupan ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu, saya rugi. Ini kalau kita sakit, Tuhan, asik. Kadang-kadang tinggal menunggu waktu kira kalau orang nafas terakhir nama la ilaha illallah. Oleh tengah sebulan 2 bulan ini seluruh pabrik maulah baca-baca sehat itu maka lemah-lemah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di tengah dari masjid kita umumkan saya meninggal anak ini bila umurnya kayak baru 15 tahun. Subhanallah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang dan atau sosok pun tahu bila akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ke-27 ini mudah-mudahan malam Lailatul Qadar lunas kita dan selawat kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang lagu dengan catatan luwe amal kebajikan. Kalian lunas umur dan panjang lagu maksiat dan gawe dan kena. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nas, sebaik-baik tahu hidup manusia ini man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Tinggi umur, belo umurnya, laku bagi cacat luwe amal kebajikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas
disenangi oleh manusia. Mantala umruhu, dijamin umur panjang, siwa 100, lalu kena dalam waktu umur yang panjang kecuali bermaksiat kepada Allah. Ini seburuk-buruk kamu. Nah sehingga orang-orangnya ini adil-adilnya muntiang pun mati, kami pada takut. Bukan sebab kami takutan mati ini, takutan kami jauh kita, dekat kita jaga mati. Yang namanya kematian ini dekat, sangat dekat. Bukan sebab kata sesuatu yang pasti itulah yang dekat dengan hamba. Munteman pasti ini yang dekat. Bila mau dari silema, bukan terlema, itu bukan yang terdekat. Yang paling rapat ini adalah kematian. Oleh karena ini, maka jangan takut dengan mati. Karena mati ini pasti akan datang. Lalu takutan, Nabi jauh kita, Nabi bekal kita, Nabi amal ibadah kita, sehingga kita selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian tahu di mana wajah-wajah penjuru yang bau masih kami tahu dulu yang bau masih karena catat si Allah yang kibiran orang yang mati ketika yang mencatat si Allah ada takutan mati takutan amal ibadah. Artinya untuk baca ini kadek kenapa masih umur bukan jauh menjojak-jojak daerah 40 tahun saya ketahui baru ibadah dia ada jaminan sehingga manfaatkanlah waktu masa muda ini sedang mendatang waktu tua yang berujung pada penyesalan. Kenapa? Karena waktu mudanya dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakatnya, bagi orang tuanya, dan bagi agamanya. Selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, al-ulama, was-salihin, wasyuhada, dan mudah-mudahan selawat itu tercurahkan kepada kita yang masih bisa hadir di majelis ini dalam rangka salat jamaah isya, salat sunnah tarawih witir, dan dilanjutkan dengan pengajian malam pagi ini. Insyaallah makna salat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah rahmatun wa maghfirah. Jadi mulai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatnya Allah, selawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maknanya adalah doa. Tetapi selawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya maknanya talabul maghfirati war rahmah. Jadi Nabi Muhammad itu sangat penuh, ibarat kubur, ibarat botol, punita isi namun dia tutup. Karena Allah penuh dengan kebaikan Nabi Muhammad. Tetapi untungnya seisi isinya apa meleleh air namun ini, maka barokah yang keluar dari gelas yang penuh dengan kebaikan ini, inilah yang menjadi barokah bagi umat-umatnya. Sehingga dengan berkah ini kita berselawat, maka rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah diampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada kita. Karena sekali kita berselawat 10 kali, berselawat di Nabi Muhammad 10 kali, berselawat 1 kali, begitu terus selanjutnya. Bayangkan Nabi Muhammad jadi pelayan manusia yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul. Doanya yang insya Allah tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inilah selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang rahimahullah, malam ini adalah malam ke-20 dari malam dalam bulan Ramadan. 10 akhir dari dalam bulan Ramadan ini dalam sebuah hadis disebut sebagai itqun minan nar, malam kita dibebaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lalu pasti dengan syarat mereka yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 akhir dari bulan Ramadan adalah mereka yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari 10 awal bulan Ramadan. Karena 10 awal bulan Ramadan ini adalah rahmat, 10 kedua ini maghfirah, maka setelah mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Dan ini tiba-tiba loncat dibebaskan. Sementara dalam melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai ke 20 ini kadang-kadang terasa rahmat dan maghfirah Allah, maka sangat jauh dari orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya api neraka. Maka kita pada dinas mudah-mudahan puasa kita lebih bulan Ramadan sampai ke malam 10 mau kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan malam ke-11 sampai malam ke-20 mau kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan malam ke-20 hingga akhir bulan Ramadan mau ke pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa di setahun pada betah oleh ceramah, sehingga insya Allah akan mempersingkat. Karena sering dan tahu baca-baca kalau sudah oleh atau ceramah gerak-gerik duitnya. Tapi insya Allah dalam waktu yang singkatnya akan menyampaikan Nabi yang sesungguhnya apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melihat malam-malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran yang sering kita dengar. Masalah nuzulul Quran tidak akan lepas dari bagaimana kita memandang Al-Quran ini. Apakah kita memandang Al-Quran ini adalah sesuatu barang yang mati, atau kita memandang Al-Quran ini adalah sesuatu yang hidup, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memandang Quran ini hanya sekedar bacaan saja, atau kita memandang Al-Quran sebuah mukjizat yang di dalamnya terdapat begitu banyak macam ilmu dan rahasia Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memandang Al-Quran ini hanya sekedar biasa, atau Al-Quran kita pandang sebagai sesuatu yang harus kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, maka dia ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran. Dan kitab ini bukan hanya Al-Quran. Ada 4 kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sedemikian nurunan Al-Qur'anul Karim. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Maka kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya memiliki nama masing-masing. Lihat dalam Islam, kitab yang disucikan ini kita pada barang-barang nyebutnya dengan Al-Quran. Nabi kira-kira makna Al-Quran. Menurut para ulama, Al-Quran ini diambil dari kata qiraah atau makruh. Qiraah ini adalah bacaan. Kalau makruh ini adalah sesuatu yang dibaca. Maka Al-Quran ini hakikatnya adalah pada awal diturunkannya adalah sesuatu yang harus dibaca, atau bahasa bahasa agama ini Al-Quran ini adalah bacaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini, maka kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Maka dari kalimat yang pertama inilah, maka kemudian menurut para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, nikilah ayat yang pertama kali Rasulullah SAW turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari kalimat Iqra ini kemudian dinamailah Al-Quran di kitab ini
Dia nak suku-suku kita yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jamin bahwa membacanya ini mau pahala. Hatta hadis, hatta buku-buku tafsir dia narah di dalam hadis yang menyebutkan bahwa membacanya ini mendapat pahala. Hanya suku-sukunya Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga membaca Al-Qur'anul Karim niki juga merupakan pahala. Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim hanya kalimat alhamdulillah orang, coba itu di surah alhamdulillah kita pahalanya. Tetapi setiap huruf ada pahala. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Oh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala setiap huruf itu. Coba makin bayangin kita baca Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, kira huruf. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kira huruf. Apalagi membacaan bagus, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca mariki insyaallah EPB pada daerah ma'a safratil kiramil bararah akan didudukkan bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca bagus mau pahala, baca yang bagus tapi tetap dengan pahala. Tapi ya setiap misalkan baca alhamdulillah, ada nyambung ya tak agak baca maliki yaumiddin karena misalkan kita dan baca tetap mau pahala, lalu pahalanya sekian. Dan inilah mukjizat dari Al-Quran. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat begitu senangnya mendengar bacaan sehingga beliau kadang-kadang itu dipanggillah Ibnu Mas'ud. Iqra alayya Al-Quran, bacanya Al-Quran sekali. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu yang Mas'ud? Mungkin. Bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu yang Muhammad? Iya. Tetapi aku uhibbu an asma'a min ghairi. Tapi aku lebih senang mendengar bacaan dari orang lain. Maka ketika Ibnu Mas'ud ini sahabat yang dimuliakan ini suara yang bagus, yang tidak ada tandingannya. Sehingga Rasulullah kalau mendengar dia menangis sampai menangis, bercucuran air mata. Dan inilah yang dimaksud dengan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka ketika dibacakan Al-Quran, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu atau kurang bagus bacaan, tapi pun harap jadi baca yang Al-Quran, main kasih ke tengah, kemudian hati kita bergejolak bergetar. Ingat kita diri kita dikuah kali baca Al-Quran mereka. Sehingga mulai ingat anak kita dan Nabi susui Allah lalu pada belajar Al-Quran. Saking senangnya kita mendengar orang lain membaca Al-Quran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan zayyinu Al-Quran bil aswati. Hiasi Al-Quran ini dengan suara indah. Karena dengan suara indah mungkin akan menggetarkan hati orang yang mendengarkannya. Wah mau pahala, kemudian orang tergetar hatinya lalu ingin membaca Al-Quran, mau pahala yang baca Al-Quran mampu. Jadi 2 kali lipat. Jadi belajarlah hiasi Al-Quran ini dengan bacaan-bacaan dan suara-suara yang merdu, maka insya Allah akan mendapat pahala. Lalu dengan catatan kandek melaku dulu. Mungkin wah kena maka dengan huruf ni. Kadang melamun dulu, mungkin wah kena tajwid. Mun masih baca qul huwallahu ahad. Doa dengan kamu melaku ni, kumes paham. Karena kalau di akhir kalimat ini, apa kalimat lain? Na'udzubillah yang na'u masih na'u. Kadang dulu belajar melaku belajar paseham ini meja hamzah, meja ain, meja shad, meja dha. Setelah ini kamu
cerita, kalau seorang imam memangnya bagus suara menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya maaf. Tapi dalam hati bagus baca baru hebat. Dan dalam amin mau boleh sombong. Masih yang selamat begini mana mesti lele. Pak baca ayat. Si baca ayat ini Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la nahbidun. Ya itu ini sampai di jalan lainnya. Aku kamu sampai yang ulangin. Memang dalam membaca itu kamu ulangin. Kalau dianggap ayat ini syahdu, ulangi aku. Wala a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya sambil ngindang dia itu pembelian sama wala. Ngerti deh mudi makmu. Saya lupa jaga tahun ini. Si Odeh kalau ada paling rambutnya ada makmu lakum di bawah ke. Jadi ramai ke baca punya wala ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waladdallin. Alangkah wah Allah mulai karena di dalam amin ada ujub. Ayo mulai langsung alasan maulanya mau berdua kali yang amin kan Al-Fatihah amin lakum dinukum waladdallin amin masih apa mau sama mulai itu maulanya mau ini tapi insyaallah di antara ini itulah karena ada ujub di dalam hatinya. Tidak boleh sebagus-bagus suara kita niatnya hanya karena ingin bahwa kita membaca dengan baik, terbagus kita membaca. Makanya mau cerita ini kejadian pemerapasan kebahagiaan makin ada lihat true story ini cerita yang benar. Jadi suatu saat kebetulan yang di MUI Majelis Ulama Indonesia Sekretaris ini Provinsi NTB kumpul sama ada tokoh-tokoh cerita. Dulu ada Menteri Agama datang, masih kebetulan datang maghrib sehingga sholat sembahyang di bandara. Maka ketika sembahyang dituntutlah imam salah sopok bagus dengan suara ada baru ini baca Al-Fatihah bagus, baca surat bagus, dan ujub ke dalam diri sehingga kemudian tibalah saatnya ketika jaga Allahu Akbar. Nabi baca ini Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Masih setelah ini kan tidak Nabi bacanya Sami Allahu liman hamdah. Lalu ia sami ujub dari bacaannya lain sihnya baca Sami Allahu Akbar. Nah hal-hal Allah Subhanahu wa ta'ala begitulah cara menguji manusia. Kita tidak boleh sombong atau bacaan kita dikibah bagus sehingga jamaah yang rahimahullah. Begitulah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam rangka bayan menjelaskan tentang apa-apa syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan hadis Nabi Muhammad SAW ini sebagai penjelas. Tetapi yang lebih tinggi sesungguhnya adalah Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hidayah. Hidayah ini maknanya adalah petunjuk. Petunjuk ini maknanya adalah jalan.
Jalan ini maknanya adalah al-furqan, yaitu membedakan antara B jalan si kena, si lurus, kacang B jalan si bengkok. Maka Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertanyaan yang sering yang terima, kira polanya ala Lailatul Qadar ini kencang dan kita sekali banyak. Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sengaja tidak memberikan kira sesungguhnya apa malam Lailatul Qadar, karena ini adalah rahasia gaib. Namanya di dalam surah yang kita baca baru ini pas tarawih, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Kalimat dhamir huniki adalah Al-Quran di sebagian-bagian. Oleh karena ini menurut ulama, Al-Quran ini sesungguhnya diturunkan dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7, memang sedikit paket dan juz sampai juz mendasar Allah turunkan pada malam hari. Tetapi dengar tahu malam Nabi. Maka setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz kemudian ke sama dunia, maka itulah kemudian malaikat Jibril menurunkannya setelah perlahan-lahan sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi, maka Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu maka ada rahasia ilahiyah. Ketika Al-Quran diturunkan, maka dibarengi dengan turunnya para malaikat. Nah, inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Biasanya Lailatul Qadar dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut pada malam ke-10 akhir daripada bulan Ramadan, pada malam sejanji. Oleh karena itu mulai iktikaf, walaupun mungkin malam ke-20 itu masih ada malam ke-20, siwa mulai iktikaf, mulai mengamini, mulai membaca Al-Quran, mengaji salawat dan sholat sebanyak-banyaknya. Kemudian zikir kepada Allah, memohon kepada Allah, menarik tentu EP, yakin boleh keinginan EP, insya Allah menempur kaca Lailatul Qadar dengan kita begadang syahrul layal dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berharap ini bukan semua begadang mendapatkan Lailatul Qadar atau begadang mengharapkan Lailatul Qadar. Lalu yang nonton dari TV nonton dan jam baru sampai jam subuh, jam begadang, dia begadang, lalu disuruh si begadang, disuruh ngaji, ya nonton jauh, orang kira Lailatul Qadar, dia mau lagi. Oleh karena ini maka di malam ke-20 itu mungkin masih ada waktu. Apalagi bulan Ramadan ini akan tersisa beberapa hari. Fa inna syaqiyya man harrama fihi rahmatullah. Jangan menjadi orang yang menyesal setelah bulan Ramadan ini kalian keras, alhamdulillah, jadi orang yang syaqi, orang yang merugi karena mereka tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran Karim yang sangat senang. Ada bijak-bijak kita tambah pondok menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang naik jadi bulu jadi naik sepeda yang kepeng, lalu waktu kita dengan anak kita, astagfirullah, subhanallah, anak kepeng hafalnya 50 subhanallah, teman katakan dia terasa wah, padahal yang dulu dia bukan mengerawir kata kotoran jauh barat atau hotel, tengah anak kepala ini subhanallah, si bahagia anak-anaknya. Dan ini yang bedanya. Sehingga yang saya menyampaikan, kadang-kadang kita ini tidak adil dengan guru-guru ngaji ini. Coba kita guru-guru les matematika sekali tatap muka, dasar termakan 20 sampai 45 menit, ada tarif 500.000 sekali tatap muka. Apalagi 2 kali seminggu, apalagi pakai kali ini 3 juta. Lalu bapak anak mengaji, bila itu mengaji anak harus sebulan, bila bayar 2.000 gitu. Kurang adil, padahal memang Al-Quran itu faidah dan hikmahnya tidak akan dirasakan seperti kita merasakan matematika langsung lulus kan. Setelah mengikuti Nabi di alam khusus, tapi Al-Quran dia
memang tidak terlihat. Mungkin ini lebih kita kan. Tapi kalau anak kita didik dengan Al-Quran, sebesar apapun biaya kita berikan, berlahan-lahan Al-Quran akan memberikan cahaya bagi kehidupan keluarganya. Emang Al-Quran ini kita langsung tiba-tiba pada hujan masuk SD, dia akan berlahan. Semakin kita baca, rasa haus terus mengada, terus menghafal dan lain sebagainya, tadabbur, maka tahun demi tahun insya Allah akan memberikan manfaatnya. Dan inilah jadi guru-guru ngaji ini yang tugas bersabar seperti ini. Karena dia kadang-kadang mau keluar, naik kelas berbarat, guru ngaji ini bantuan enggak mana-mana. Kalian berharapan ini lillahi ta'ala, kita hanya kewajiban tauqah. Nah kita sih sadar menjadi tauqah ini mun arah di pengajian, mun arah kajian anak kita yang ngaji, mun arah orang mengajar ngaji, bakal dilupa sedekah. Karena mungkin kadang-kadang yang sampai menemukan guru ngaji Jakarta ini ada pengajian aku Pak, dia kata tidak segitu, jarinya jual bakso, jarinya dia sempat ngaji anak tahu ngaji Islam karena memang mereka belum bisa hidup. Nah inilah yang sesungguhnya bersama-sama yang kalau mendengar orang yang mengaji, apalagi makin diberi generasi emas, bahasa makin rata-rata pada hafal Al-Quran. Subhanallah. Karena insya Allah membaca saja depan menghafal, dia akan menjadi syafi', akan menjadi penolong syafaat. Bagi siapa? Bukan hanya bagi dirinya, EP saja ina amalnya pun mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena EP sudah menjadikan anaknya menjadi qari yang bisa membaca Al-Quran dan kemudian penghafal Al-Quran. Jadi ini investasi masa depan. Jadi ini kira tabungan masa depan. Al-Quran juga dari anak kita sehingga ubah ngaji bagus, hafal bagus. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh anak kita dengan pahala membaca dan menghafal Al-Quran. Begitu bahagianya kita insya Allah. Karena sesungguhnya dengan rasa kekal di dalam dunia ini sesungguhnya kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasan seperti apapun, berhasilnya, suksesnya anak kita, munding tahu ngaji percuma. Dia jadi dokter, profesor, jadi pejabat, jadi nabi, munding tahu ngaji percuma. Karena semuanya akan hilang. Yang ada dan terakhir adalah amal ibadah kita. Di dalam suatu ungkapan ulama, maka dikatakan dalam sebuah syair, tarjul baqa'a fid dunya wa anta la muhibbun wa an sami'ta min dhillin ghayra muntaqil. Kita katakan mengharapkan hidup ini adalah kekal dan kita mencintai hidup ini, padahal kita tidak pernah tahu hidup kita di dunia. Jangankan kita, dunia tempat kita hidup pun akan sirna. Wa al sami'ta, apakah engkau tidak pernah mendengar fi dhillin, satu bayangan ghayr muntaqil yang tidak pernah berubah, tidak pernah berpindah. Yang kita ini ibarat bayangan. Dunia ini diri kita. Beda lain kita, betul dunia, beda lain dunia masih betul lain kita. Dan ini berubah. Dan tidak ada yang namanya bayangan kimono. Kita lambat bayangan kita masih terjebak dan mungkin berubah. Dunia adalah jasad kita, bayangan ini adalah hidup di dunia. Maka jasad manusia hilang, apalagi bayangan. Kalau mencintai dunia, memegang dunia, dunia akan hilang. Kita pun hidup di dunia. Maka kalau dunia ini sudah hilang, apalagi orang yang menggantungkan hidupnya dengan dunia akan juga bisa hilang. Tarjul baqa'a bidarin wa anta muhibbun laha al-samita fi dhillin ghayr muntaqil. Dan ini bahasa ulama. Sehingga denara ke zaman yang tentu kita menilai Lailatul Qadar, tentu kita menilai berkah Ramadan, masih ada waktu. Sila kita pada ngaji pacu-pacu sehingga akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Banyaklah membaca Al-Quran karena dia dari tolong kita. Menara seperti atau mungkin sebagian arah perbuatan-perbuatan salah naik ke sebelah kanan kita jalan ke depan
Nikilah Al-Quran membantu kita. Bukan sebab namun jarang kita baca Quran. Menurut Rasulullah SAW di barat-balik masih ada dari borong ini di arah pembunyinya. Coba Allah di balik PH kita bagus. Yang dia tuah mulu di dalam. Oleh-oleh, nah ingin cing, ingin hantu, ingin berborong macam-macam borong di balik. Karena tidak ada penghuninya. Maka orang man laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitul khamr. Orang yang di dalam jiwanya mendengar dari Al-Qur'an penghuninya, maka akan masuk hewan-hewan lain, akan masuk makhluk-makhluk lain yang menggantikan Al-Qur'an. Maka lu itu kejinan, lu itu stres, tapi sebab karena makhluk lain mau didekati Al-Qur'an ada. Maka al-baik maka menemui sakit-sakit, stres, apalagi menemui sedih-sedih, stres baca Al-Quran, Masya Allah akan menjadi syifa, penyembuh bagi segala macam penyakit. Kurang rezeki biasa kurang dan jarang baca Al-Quran, kurang tenang hatinya karena memang makhluk lain yang ada di dalam dirinya, bukan lagi Al-Quran. Sehingga jadi Masya Allah berkat malam ke-20 ini kita berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dimudahkan lisan tinggi dan hati kita untuk membaca Al-Quranul Karim sebanyak yang bisa kita baca. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mendapatkan berkah Lailatul Qadar lunas. Namun tiang lunas ini hanya menjadi pelaku. Karena terlalu luas pelaku salah masih. Sudah Rasulullah SAW menyampaikan meluah datang malam Nabi ini luwih kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, maka maafkanlah kami wahai yang Maha mulia dan karim. Dan inilah sikap pelaku menjuluki sehingga jasa-jasa kita semuanya dibersihin dulu. Kalau dia sudah bersih, insya Allah akan mendapatkan barakah Lailatul Qadar, akan mendapatkan barakah daripada kemuliaan bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan kami yang sampaikan yang sedikit ini dapat kita cerna